Konawe menjadi salah satu daerah penghasil udang mantis di Sulawesi Tenggara. Hasil tangkapan nelayan setempat ini banyak dikirimkan ke luar pulau hingga mancanegara. Udang mantis memiliki nilai ekspor yang tinggi di Sulawesi Tenggara. Dan sekarang saya bersama nelayan-nelayan dari Desa Lepe untuk mencari udang mantisnya nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cara tangkap udang mantis hanya dapat dilakukan secara pasif, yaitu dengan memasang jebakan dan menunggu. Cara menangkap udang mantis ini dapat dibilang lumayan mudah, karena kita menggunakan yang namanya jerat. Ini tinggal dipasangin umpan ya, Pak? Iya. Menggunakan sistem lasso, target yang sudah terjerat tidak dapat kabur lagi. Nah, kalau udah seperti ini nih, ini tinggal ditancapin aja ke lubang udang mantis. Nanti kalau misal dimakan nih di bagian ujungnya, umpannya, nanti udang mantisnya akan terikat di sebelah sini. Mencari lubang udang mantis termasuk tantangan terberat. Kami harus menyelam menyusuri pasir-pasir berlamun. Tidak semua lubang yang kami temui dihuni oleh hewan bercangkang ini. Butuh jadwal terbang yang tinggi untuk membedakannya. Akhirnya, setelah kita mencari-cari, kita menemukan lubang dari udang mantis. Di permukaan, lubang itu terlihat kecil. Tetapi, setelah kita buka, itu lubangnya besar. Jadi ini pintar sekali udang mantis ini. Setelah lubang ditemukan, kami kembali menyelam untuk memasang jebakan. Umpan berupa potongan ikan akan memancing udang keluar dari persembunyiannya. Setelah kami menebar jerat di lubang lainnya, kami kembali memeriksa perangkap yang terlebih dulu terpasang. Akhirnya, saya senang sekali bisa mendapatkan satu udang mantis. Meski telah terikat, udang ini masih bersifat agresif sebagai bentuk perlindungan diri. Memegang udang mantis ini kita perlu berhati-hati karena di bagian kanan, kiri, dan bagian belakangnya itu sangat tajam. Apalagi ini nih, paling bahaya. Di bagian depan itu seperti pisau. Tidak hanya dapat menyobek kulit, kaki yang menyerupai pecut ini juga dapat memecahkan karang. Tangkapan pertama ini kami simpan dan kami kembali mengambil perangkap lainnya. Jadi batas minimal untuk bisa dijual udang mantisnya itu adalah 150 gram. Kalau yang ini lebih dari 150 ya, Pak? Iya. Nah, ini sudah bisa kita jual nih. Akhirnya. Beruntungnya, hasil tangkapan kami hari ini sesuai standar, sehingga kami tidak perlu melepaskan udang ini kembali. Kita dapat nih, Pak! Dapat lagi! Akhirnya. Udang yang telah ditangkap perlu dimasukkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Udang mantis ini harus dalam kondisi hidup, jadi kita perlu masukkan dulu ke botol karena kalau disatukan udang mantisnya bisa saling menyerang. Memasukkan udang ini ke dalam botol harus dilakukan secara hati-hati. Nah, kita sudah dapat 5 nih. Biasanya para nelayan tuh kalau sudah menangkap udang mantis ini langsung dibawa ke pengepul untuk dijual. Pengepul udang mantis yang berada di Desa Lepe ini mengumpulkan hasil tangkapan dari berbagai daerah. Sebelum itu ditimbang terlebih dahulu karena setiap ukuran itu berbeda harga. Diukur lagi, Pak. Semakin besar ukuran hewan bercangkang ini, semakin tinggi kualitasnya dan semakin tinggi harganya. Saat waktunya pengiriman, udang ini dipindahkan ke botol-botol kecil agar tidak memakan banyak tempat.
ternyata memindahkan udang mantis dari botol yang besar ke kecil tuh lumayan sulit. Karena kita harus berhati-hati. Di bagian kakinya tuh sangat tajam. Saya aja menggunakan sarung tangan. Ini sudah ya, Pak. Udang mantis ini dikirimkan keluar daerah tanpa direndam air. Meski begitu, hewan laut ini masih dapat bertahan hingga lebih dari 1 hari. Untuk pengiriman itu biasa sampai 8 box. Dikirim ke Jakarta, setelah itu diekspor ke Taiwan. Wow. Di Asia Timur, permintaan udang ronggeng jauh lebih tinggi karena dianggap sebagai santapan yang bergizi. Potensi yang sebesar ini adalah hasil kerja keras dari para nelayan dan juga kekayaan laut yang melimpah. Tentunya perlu dimanfaatkan dengan bijaksana. Ikuti jejak saya, jejak petualang.